Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Muridku Adalah Penjahat part ke-68. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan juga bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, 30 kultivator berjubah merah berkumpul di tempat yang luas. Mereka bergerak di jalan yang berliku-liku. Ini berlangsung selama sekitar 2 jam sebelum Wu Sheng mengangkat tangannya dan memerintahkan untuk berkumpul. Dan formasi komunikasi telah selesai, dan mereka akan melakukan komunikasi dengan Molly, tuan mereka. Pada saat ini lingkaran keunguan samar muncul di bawah kaki Wu Sheng. Para kultivator berjubah merah lainnya mengepung Wu Sheng. Tiba-tiba formasi sihir muncul. Di bawah dukungan 30 kultivator, formasi tampaknya telah diaktifkan secara instan. Wu Sheng melihat ke lingkaran sihir. Lingkaran sihir membumbung dengan cepat ke udara dan membentuk tengkorak di atas semua orang yang hadir. Wu Sheng segera jatuh berlutut memanggil tuannya Molly. Sebuah suara terdengar dari lingkaran sihir menanyakan situasinya. Wu Sheng menjelaskan, ada 3 hal yang harus ia laporkan. Pertama, Lord Chen Zhu dihabisi oleh Evil Sky Pavilion. Mendengar itu, membuat Molly terkejut. Suaranya bergetar juga lingkaran sihir pun bergetar. Wu Sheng dengan suara gemetar mengatakan bahwa Jitiando telah mengakuinya sendiri. Tawa yang dalam terdengar dari lingkaran sihir. Orang tidak bisa membedakan apakah itu sedang tertawa gembira atau tertawa marah. Wu Sheng tampaknya tidak terkejut, sepertinya dia sudah terbiasa dengan perubahan suasana hati tuannya Molly. Sebaliknya, dia terus berkata, hal yang kedua yang ingin ia laporkan adalah, ia menemukan bahwa Ye Tianxin, murid ke-6 Evil Sky Pavilion adalah orang dari suku Bai. Mendengar berita itu membuat Molly terlihat senang. Dan laporan Wu Sheng yang ketiga adalah, ia memberitahu Evil Sky Pavilion tentang rahasia Cheng Huang sebagai tawaran untuk berdamai. Tidak ada bantahan marah. Sebaliknya, Molly mengatakan dengan acuh tak acuh. Wu Sheng selalu berhati-hati dan meminta untuk Wu Sheng melanjutkan laporannya. Wu Sheng melanjutkan, hidup Jitiando hampir habis. Jika dia mengetahui tentang Cheng Huang, dia pasti akan mencarinya dengan panik. Informasi ini sangat berharga baginya. Ia yakin Jitiando akan mempercayai ketulusan Molly yang ingin berdamai. Molly, sosok wanita yang terlihat berdiri jenjang, memuji kinerja Wu Sheng yang tidak pernah mengecewakannya. Wu Sheng melanjutkan, ia dan 30 kultivator berjubah merah lainnya telah meletakkan dasar untuk formasi besar 5 mil di utara kota Tangzi. Mereka akan segera menyelesaikannya. Molly menimpali untuk Wu Sheng melanjutkan rencana awal mereka. Wu Sheng mengangguk tanda mengerti. Sedangkan Molly menambahkan, mereka harus membalaskan dendam Chen Zhu. Dan terakhir, ia berharap Wei Zouyan bisa menjadi kambing hitamnya. Itu adalah kata-kata terakhir Molly. Seorang wanita yang begitu dihormati Wu Sheng dan para kultivator dukun sihir. Namun, Molly adalah seorang yang sangat manipulatif. Setelah 3 instruksi, lingkaran sihir menghilang. Kaki 30 kultivator berjubah merah meninggalkan tanah dan mereka melayang berturut-turut. Wu Sheng melihat sekeliling ke lingkungannya yang sepi, memerintahkan untuk lanjutkan meletakkan formasinya. Sementara itu, 3.000 prajurit berkuda Wei Zouyan tidak tahu bahwa para kultivator berjubah merah ini tidak berniat untuk kembali ke ibu kota Divine. Mereka terus menunggu di tempat ini, mondar-mandir. Rasanya seolah-olah mereka harus tinggal di sini selamanya. Di hutan yang jauh, ada seseorang yang melihat apa yang para kultivator berjubah merah lakukan. Seorang pendekar pedang berpakaian hijau. Itu adalah Yu Shangrong berdiri di atas pohon dengan menyilangkan tangannya. Dia tersenyum tipis dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu sangat menarik. Setelah mengatakan kata-kata singkat itu, Yu Shangrong menghilang dari sana tanpa jejak. Sementara itu, di Evil Sky Pavilion, ekspresi Luzo tetap acuh tak acuh ketika dia mendengar Ming Xiyin mengatakan, para kultivator berjubah merah adalah keturunan dari 10 dukun. Ia khawatir mereka memiliki motif tersembunyi. Pan Zhong mengangguk membenarkan apa yang dikatakan Ming Xiyin yang kemudian menambahkan, mereka sangat berani bermain-main dengan Evil Sky Pavilion.
Duan Museng menyela bahwa apa yang dikatakan oleh Ming Xin adalah kebenaran. Ketika Yuan Er melihat masternya tenggelam dalam pikirannya, dia berbicara dengan nada mencibir. Mereka seharusnya tidak membiarkan para kultivator berjubah merah itu pergi. Mereka seharusnya menangkap dan menginterogasi di bawah siksaan seperti yang mereka lakukan pada Fan Xiwen. Ia tidak berpikir para kultivator berjubah merah bisa tutup mulut pada saat itu. Mendengar itu membuat semua orang terdiam tidak bisa berkata, dan mereka semua menatap Yuan Er. Mendapat tatapan itu membuat Yuan Er kesal dan menanyakan mengapa mereka semua menatapnya. Apakah ia telah mengatakan sesuatu yang salah? Pan Zong dan Zhou Jinfeng mengangguk bersamaan ketika mengatakan, Yuan Er benar sekali, tidak ada kesalahan dalam kata-katanya. Yuan Er dengan senang menanyakan kepada Lu Zhou, bukankah ia sudah banyak berkembang? Lu Zhou memandang Yuan Er dengan tenang ketika mengatakan tentu saja. Ia tahu mereka para kultivator berjubah merah dengan sengaja mengungkapkan informasi itu. Chen Zhu adalah salah satu dari 3 pemanah ibu kota Divine. Dia adalah elit dari 6 daun sejati. Kebinasaan Chen Zhu telah memberikan pukulan besar bagi Molly. Molly tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Selain itu, ia juga telah menimbulkan kebencian dengan apa yang terjadi pada Zhou Yue. Meskipun mereka belum pernah bertemu secara langsung melalui perkelahian mereka sebelumnya, dia bisa tahu dari metode lawannya bahwa dia bukanlah orang yang baik hati, yang benar-benar akan mengubur kapak dan berdamai. Zhou Yue menanyakan, mengapa Lu Zhou membiarkan mereka pergi? Lu Zhou menjawabnya dengan santai bahwa dengan mereka, para kultivator berjubah merah di sekitar, Wei Zhuoyan tidak akan merasa nyaman. Ia percaya bahwa meskipun mereka kultivator berjubah merah dan Wei Zhuoyan melayani tuan yang sama, mereka sekarang seperti air dan api dari kelihatannya. Duan Museng berkata dengan bersungguh-sungguh untuk memuji Lu Zhou bahwa itu sangat luar biasa. Zhou Yue memutuskan untuk tidak ikut campur lagi. Bagaimanapun dia telah membuat kesalahan sebelumnya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menawarkan sanjungan tingkat rendah seperti itu, tidak peduli apapun. Lu Zhou melihat sekeliling dan menemukan Hua Wudao tidak ada. Di Evil Sky Pavilion saat ini, dia membutuhkan orang yang berbakat seperti Hua Wudao untuk menawarkan beberapa pendapat yang berguna. Dia menanyakan keberadaan Hua Wudao. Duan Museng mengatakan bahwa penatua Hua telah kelelahan baru-baru ini. Dia sedang beristirahat di Pavilion Barat. Lu Zhou mengangguk yang kemudian melambaikan tangannya dan berdiri memanggil Ming Xian. Dengan buru-buru Ming Xian menjawab panggilan masternya. Lu Zhou mengingatkan agar Ming Xian tidak melupakan untuk menjemput kotak misterius dengan tepat waktu. Ming Xian menganggukkan kepalanya dengan canggung ketika mengatakan, kotak itu seharusnya ada di tangan junior ke-7 sekarang. Jika semuanya berjalan dengan baik, si Wuya seharusnya pergi mencari senior sulung dan senior kedua. Dengan kekuatan dan basis kultivasi yang ia miliki, bahkan jika ia cocok untuk mereka, mereka mungkin tidak mau membuka kotak tersebut. Lu Zhou mengatakan dengan singkat, si Wuya adalah orang yang cerdas. Ming Xin bingung dari arti kata-kata masternya. Ia menanyakan, orang cerdas akan dapat membuka kotak itu? Tidak hanya Ming Xin yang bingung, tapi murid Lu Zhou yang lainnya juga bingung akan maksud Lu Zhou. Lu Zhou menjelaskan bahwa orang-orang cerdas memiliki satu kesamaan. Mereka percaya bahwa mereka sempurna. Ming Xian menelan ludah dan menundukkan kepalanya ketika dia menganalisis kata-kata Lu Zhou. Dia berpikir dalam hati, apakah masternya dengan sengaja menunjukkan kekuatannya untuk memperingatkan dirinya? Sedangkan Duan Museng yang tidak menggunakan otaknya hanya memuji Lu Zhou. Dan ia juga berpikiran seperti itu. Setelah keterkejutannya, Ming Xian menimpali, masternya memang benar. Setelah 7 hari berlalu, ia akan mengunjungi junior ke-8 dan mengambil kotak tersebut. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Di atas pegunungan dekat Tiger Ride, sebuah kereta terbang besar muncul perlahan. Ada lusinan kultivator menompang kereta terbang di semua sisi. Sepertinya itu bergerak perlahan. Tetapi hanya dalam sekejap mata itu sudah melayang di atas Tiger Ride. Sebuah bendera besar dikibarkan di kereta terbang. Kata-kata di bendera itu berbunyi Sekte Nether. Dan di bawah kata-kata tersebut ada pola Jasper Saber dan Dark Heaven Starlight. Zhu Honggong yang sedang tidur siang dibujuk oleh teriakan panik bawahannya. Ia mengatakan ada kereta yang tidak dikenal sedang mendekati Tiger Ride Gang. Zhu Honggong langsung melompat berdiri.
Dia ingat kata-kata seniornya si Wuya. Dia bertanya-tanya dengan keras, apakah sekte kebenaran datang untuk membalas dendam? Salah satu bawahan Zuhonggong mengatakan, jika itu benar-benar sekte kebenaran, ia sarankan agar mereka melarikan diri sekarang. Sedangkan Zuhonggong segera membuka lemari penyimpanannya dan membungkus barang-barang berharganya. Ia mengatakan, apakah bawahannya mengatakan melarikan diri? Ia meminta untuk bawahannya jangan bodoh. Dirinya adalah raja jahat yang hebat. Mengapa ia harus takut kepada sekte kebenaran? Zuhonggong membungkus barang-barangnya dengan tenang. Namun di hatinya ia terlalu panik. Bawahan Zuhonggong mengatakan, dikatakan bahwa Zhang Yuanshan, master sekte dari sekte kebenaran, memiliki basis kultivasi teratai 7 daun. Dengan menggendong semua barang-barangnya, juga berlari, Zuhonggong masih berbicara sombong. Itu hanya daun 7. Itu bukan apa-apa baginya. Namun ia dapat mempertimbangkan saran bawahannya, yang kemudian ia menanyakan di manakah rute tercepat untuk pelarian mereka. Bawahan Zuhonggong yang mengikutinya dari belakang mengatakan bahwa itu bagian belakang gunung. Zuhonggong bergerak cepat dan tegas saat dia memimpin bawahannya menuju bagian belakang gunung. Namun ketika mereka keluar dari benteng mereka, Zuhonggong berhenti mendongak ke langit. Matanya terbelalak ngeri karena 4 avatar besar turun ke atas mereka. Avatar menutupi seluruh hutan dan pegunungan di sekitarnya. Avatar kolosal dan teratai emas di bawah kaki mereka penuh dengan energi kehidupan. Ada 2 teratai emas 7 daun dan 2 teratai emas 6 daun. Mereka menjulang di atas semua orang. Zuhonggong mengeluarkan cairan panas di balik celananya karena ketakutan dan gemetar. Bawahannya segera bergerak untuk mencari ikan pengganti untuk Zuhonggong. Pada saat ini, tawa samar bisa terdengar dari suatu tempat di atas 4 avatar yang menjulang tinggi. Kereta terbang besar berhenti di atas 4 avatar. Sosok keluar dari kapal dan mendarat di tanah, diikuti oleh 4 yang lainnya. Zuhonggong yang melihatnya, matanya terbelalak penuh tanya. Tubuhnya mulai gemetar lebih hebat dari sebelumnya. Anggota Tiger Eye Gang belum pernah menyaksikan adegan seperti itu. Banyak dari mereka bahkan belum pernah melihat ahli 6 daun seumur hidup mereka. Namun, 4 orang ini tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan ketakutan? Saat debu menghilang, muncullah Yu Zhenghai menyapa Zuhonggong yang telah lama mereka tidak berjumpa. Tiba-tiba sikap Zuhonggong berubah haru. Terbata-bata menyapa senior pertamanya. Zuhonggong buru-buru menyeka keringat di hari wajahnya dan berdaham sebelum dia berkata kepada bawahannya, biarkan ia pergi. Menegur bawahannya yang ketakutan hanya karena hal itu. Begitu juga Zuhonggong selesai berbicara. Keempat avatar menghilang. Yu Zhenghai dengan wajah terpahat dan aura jantan berdiri di depan 4 lainnya. Dengan tangan di belakang, dia memanggil Zuhonggong dengan senyuman di wajahnya. Zuhonggong tersenyum dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Betapa baiknya Yu Zhenghai menghiasi Tiger Eye Gang dengan kehadirannya. Ia mengira sebelumnya Yu Zhenghai adalah beberapa tupai yang mencari ribut dengannya. Ia hampir melepaskan semua kekuatannya untuk menyerang. Yu Zhenghai menimpali, keahlian Zuhonggong mungkin bisa menakuti orang lain, tapi hanya itu saja. Zuhonggong tertawa sebelum menanyakan, Yu Zhenghai adalah orang yang sangat sibuk. Apa yang membuat Yu Zhenghai menemuinya? Kemudian Zuhonggong melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia membentak bawahannya untuk mundur. Bawahannya mengerti dan menanyakan, apakah Zuhonggong tidak memerlukan celana ganti karena basah? Tidak ada jawaban dari Zuhonggong. Yu Zhenghai tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia melihat keempat pelindungnya yang hebat dan menginstruksikan mereka untuk meninggalkan kotak itu dan kembali dengan kapal terbang. Bawahannya menanyakan apakah Yu Zhenghai tidak akan kembali ke Gunung Pingdu. Yu Zhenghai menimpali dengan tenang. Sudah lama sejak ia melihat saudara junior ke-8-nya. Ia ingin sedikit bernostalgia dengannya. Ia akan tinggal di Tiger Eye Gang selama beberapa hari. Mendengar perintah itu, 4 pelindung besar mengerti. Mereka meletakkan kotak itu dan menyerahkan kepada Zuhonggong dengan membungkuk sedikit sebelum mereka kembali ke kereta terbang. Tak lama setelah itu, kereta terbang meninggalkan Tiger Eye Gang dan menghilang dari pandangan. Yu Zhenghai menuju kota di sampingnya dan berkata dengan tenang, tugas sulit telah diberikan kepada junior ke-7. Zuhonggong melirik kotak misterius itu dan berkata sembari tersenyum. Jadi, senior ke-7 benar-benar pergi mencari senior pertama.
Jika Yu Zhenghai bertanya padanya, kotak ini tidak boleh dibuka sama sekali. Mengapa mereka harus melakukannya? Jika mereka akan memperebutkan itu dengan pertumpahan di masa depan, bukankah itu akan sangat memalukan? Yu Zhenghai mengatakan, isi kotak itu tidak menarik baginya. Satu-satunya hal yang menarik baginya di bawah langit adalah sungai-sungai besar dan gunung-gunung. Yu Zhenghai tidak memasuki benteng. Sebaliknya, dia berjalan ke tepi tebing dan melihat ke bawah. Dia menyukai perasaan melihat ke bawah. Dia bisa melihat makhluk hidup di bawah dan mereka tampak seperti serangga kecil di matanya. Zhu Honggong sembari tersenyum lembut mengatakan, ia tidak seambisius seperti Yu Zhenghai. Yang ia inginkan hanyalah menjalani kehidupan yang baik. Yu Zhenghai memanggil Zhu Honggong yang kemudian menanyakan, jika kotak ini berisi senjata tingkat surga, dan itu adalah jenis senjata yang Zhu Honggong suka, apa yang akan Zhu Honggong lakukan? Mendengar tentang senjata kelas surga, mata Zhu Honggong menjadi cerah. Dia menatap kotak misterius yang ada di tangannya, yang kemudian dia menilainya dari berbagai sudut. Jadi kotak ini berisi senjata kelas surga. Kemudian tentu saja itu harus dibuka. Senjata tingkat surga tidak boleh disegel. Mendengar pernyataan Zhu Honggong membuat Yu Zhenghai mengatakan, Zhu Honggong hanya menyalin kata-kata si Buya. Yu Zhenghai meneruskan, Zhu Honggong harus bekerja lebih keras dalam berkultivasi di waktu luang. Basis kultivasi Zhu Honggong saat ini jauh dari cukup untuk menangani senjata tingkat surga. Hanya mereka yang berada di alam Nascent Divinity Tribulation saja yang dapat menggunakan senjata tingkat surga. Zhu Honggong menghela nafas bergumam. Ia mengerti apa yang ingin Yu Zhenghai katakan. Namun tipe Nine Tribulation Thunder Blast yang Master ajarkan kepadanya hanya berisi 7 tahap. Dengan 2 tahap yang menghilang, ia pikir ia telah luar biasa, dapat berkultivasi ke levelnya saat ini ketika 2 bagian teknik kultivasinya hilang. Yu Zhenghai mengangguk ketika berkata, kesampingkan The Nine Tribulation Thunder Blast untuk saat ini, ada banyak buku kultivasi dari berbagai sekte terkenal di bawah langit. Zhu Honggong dapat mengolahnya sementara itu. Zhu Honggong berkata dengan menyedihkan, ia tidak terbiasa dengan mereka. Mereka sama sekali tidak cocok untuknya. Ia sangat suka The Nine Tribulation Thunder Blast. Mendengar itu, membuat Yu Zhenghai terdiam dan menatap Zhu Honggong dengan turun dari bukit. Yu Zhenghai meminta untuk melupakan apa yang telah ia katakan. Ia tidak akan membahasnya lagi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-68. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.